Nah, jadi seperti yang kalian tahu sebenarnya mining ini prinsipnya sama seperti PC biasa, seperti PC seperti ini. Ya, ada prosesor, motherboard, RAM, power supply, dan yang paling penting kalau kita mau mining itu pasti harus ada VGA. Nah, jadi bisa nggak sih PC itu, maksudnya itu secara kasar ya, semua PC itu untuk mining? Tentu saja jawabannya bisa. Tapi ada yang profit dan ada yang tidak profit. Sekarang tanggal 12 Februari 2022. Oke, langsung saja ke videonya. Jadi saya tadi baru beli VGA ya, GTX 1660 Super. Ini dia VGA-nya. Nah, nanti saya bakal liatin unboxingnya di sini, terus saya bakal tes running untuk mining berapa pendapatannya dalam sehari dan pengeluaran listriknya berapa dan profit untuk kita berapa bersihnya gitu ya. Oke, sebenarnya di sini ada banyak VGA-nya, bukan cuman yang itu saja, ada juga VGA yang lain ya di sini. Ini, nah ini VGA-nya GTX 1060 Ti. Maaf, maksudnya 1060 6 GB ya, dia nggak ada yang Ti, dia ada yang 3 GB dan 6 GB. Jadi di sini saya pakai yang 6 GB. Oke, jadi langsung saja. Saklar on off-nya dia bakal langsung nyala. Jadi kalau misalnya pas lagi saya mining terus dia tiba-tiba mati lampu, ketika lampunya listriknya ini nyala kembali ya dia bakal langsung nyala lagi dan mulai mining. Jadi nggak perlu kita klik start lagi dan membantu lah, intinya membantu pekerjaan ya. Kita nggak perlu capek-capek nyeting lagi, tinggal start langsung jalan. Nah, ini dia bakal langsung otomatis membuka aplikasi mining sendiri. Di sini saya pakai aplikasi mining NiceHash ya. Karena kalau mau gampang ya dia pilihannya nggak banyak sih. Tapi kalau saya pilihnya NiceHash saja. Karena udah langsung dikonversi ke BTC ya.
Tapi di sini saya nambangnya Ethereum. Bisa kita cek ya, ini masih benchmark. Oke. Nah, ini karena masih baru ya, maksudnya VGA-nya ini baru dipasang, jadi belum pernah benchmark sama sekali. Di sini ada tulisan benchmark semua ya, benchmark pending. Jadi saya bakal stopkan aja. Saya bakal ambil yang excavator sama NB miner ya, jadi yang lainnya bakal saya off kan. Oke, jadi di sini yang saya on kan cuman Dagger Hashimoto NB miner sama Dagger Hashimoto excavator. Nah, jadi sini saya langsung start benchmark. Nah, oke, bisa kalian lihat di sini. Nah, untuk nambang Ethereum ya menggunakan excavator, dia mendapatkan speed 31,243. Nah, jadi sekarang dia bakal lanjut ke benchmark yang selanjutnya, yaitu Ethereum juga, namun menggunakan NB miner. Nah, di sini dia bakal benchmark lagi. Apabila speednya ini lebih rendah dari yang ini, yang excavator, maka dia bakalan nambang Ethereum di excavator. Tapi kalau misalnya yang NB miner ini dapat speed yang lebih tinggi dari excavator, ya dia bakal nambang di NB miner. Nah, oke teman-teman, ini sudah selesai benchmarknya dan dia langsung mulai mining. Dia miningnya di excavator ya guys, jadi ternyata hasil speednya itu lebih tinggi di excavator, jadi dia bakal nambang di excavator. Oke, jadi di sini saya bakal jelaskan sedikit yang putih ini. Nah, ini pekerjaan yang dia dapat ya, namun yang diselesaikannya yang ini, yang ada tulisan clean. Nah, yang ini dapat hasil ya, hasil dari pekerjaannya yang di share. Jadi ini kita miningnya pakai pool ya. Nah, ini speed yang didapatkan 31,10 mH ya, megahash. Nah, powernya 87,61 dan efisiensi listriknya itu 354,98. Jadi bisa kita lihat di bagian sini ya guys, di sini di dashboard. Nah, ini ada tulisan estimasi pendapatan kita dalam sehari menggunakan VGA ini. Sebentar, nggak kelihatan. Ini 18.000 atau 19.000 ya ini. Oke teman-teman, ini udah kita pasang VGA-nya di sini. Ini VGA-nya GTX 1660 Super. Yang di sini GTX 1060 6GB. Oke, jadi kita langsung saja ke perhitungannya. Nah, di sini saya beli VGA yang ini, yang 1060 Super ini baru ya guys. Jadi saya dapat harga dengan harga yang cukup murah sebenarnya, sekitaran 7,5 lah ya, 7,5 sama ongkos kirim. Nah, oke, jadi kita bakal langsung aja cek berapa sih penghasilannya ya dalam per hari. Nah, jadi di sini saya ada 4 rig, cuman yang lagi aktif itu ada 2, karena 2 lagi ini, yang pertama ini saya pakai buat kerja, jadi nggak saya pakai buat mining. Yang satu lagi itu belum saya rakit karena VGA-nya belum datang. Oke, ini dia mesinnya. Saya pakai ASRock ya. Di sini ada 4 slot untuk VGA, 1 2 3 4. Oke. Jadi kalau misalnya saya bakal mau nambah lagi, itu saya bakal pakai splitter ya di sini. Jadi kalau splitter itu dia 4 USB ya. Jadi 4 kali 4 ini bisa 16. Oke. Jadi teman-teman, kalau ada yang mau ditanyakan tentang bagaimana cara mining dan berapa budget awal atau apapun lah yang ingin kalian tanya, silahkan komentar saja. Nanti saya bantu setahu saya.
Nah, jadi di sini saya bakal jelasin sedikit. Yang pertama yang baru ini aja ya, yang 1660 Super. Oke, jadi saya beli dari merek brand Asus. Ini Asus GTX GeForce 1660 Super. Oke, jadi saya beli dua. Ini statusnya sedang mining. Nah, ini sedang mining dan suhu full loadnya ini sekitaran 68-67 ya, suhu normalnya. Jadi di bawah 70 derajat itu masih normal, dan kipasnya ini saya setting ke 80% saja. Karena kalau dia pakai auto, kalau auto ini dia nggak bakal sampai segini ya, biasanya sekitaran 65-68 dia suhunya itu. Dengan kecepatan kipasnya itu ya di bawah 70%. Tapi suhunya bakal nggak stabil ya, dia naik turun. Makin tinggi suhunya makin cepat putaran kipasnya. Jadi saya setting di 80% saja, karena di sini cuacanya juga nggak panas juga nggak dingin. Nah, jadi sedang-sedang aja, saya setting manual 80%. Oke, jadi di sini bisa dilihat saya saya sedang nambang di Dagger Hashimoto. Nah, bisa kalian sebut biasanya nih Ethereum. Nah, jadi VGA 1660 Super ini bisa menghasilkan sekitaran di atas 30 ya. Ini sudah di overclock. Kalau misalnya nggak di overclock, dia kecepatannya ini di kisaran 27-28. Nah, ini udah saya overclock, terus ya dapatnya hasilnya segini, dia stabil di 31. Tapi ini ada juga yang 30, nggak nyampe 31 ya. Jadi walaupun dia satu merek satu pabrik, dia nggak selalu sama. Oke. Nah, tapi ini sudah di atas rata-rata, karena bisa kita lihat di sini ya. Nah, ini saya ada catatannya. Untuk seri GTX 1660 Super itu bisa menghasilkan 30 ya, 30 MHz, dan yang saya dapat realitanya itu bisa melebihi dari 30 ya guys, bisa 31. Jadi ini bisa dipastikan VGA-nya normal dan bagus. Oke. Nah, jadi berapa sih pendapatan dari VGA ini dalam sehari? Nah, kita bisa lihat di sini. Nah, ini yang saya blok warna biru ini. Nah, ini pendapatan kedua VGA ini dalam satu hari. Oke, yaitu 37.400. Nah, jadi bisa kita coba kalkulasi. Saya pakai kalkulator di sini. 37.400. Oke. Kita kalikan dalam ini per hari ya. Jadi saya dalam sebulan itu kita ambil 30 hari aja, karena ada yang 28, ada yang 29, ada 31, ada 30. Tapi normalnya 30 aja. Jadi saya bakal kali 30 hari. Nah, jadi dari kedua VGA ini itu kita bisa mendapatkan uang ya, uang dalam rupiah itu 1.122.000. Ini belum dipotong listrik. Nah, kalau listrik ini biasanya satu VGA ini kalau misalnya wattnya nggak terlalu tinggi, kayak yang ini kan wattnya cukup rendah ya, ini 80 watt. Nah, itu bisa kita kalkulasikan sendiri. Sebentar, 80 watt itu berapa ya? Oke, nantilah saya perhitungkan karena saya lupa rumusnya. Yang jelas dalam satu bulan itu VGA ini, kedua VGA ini bisa menghasilkan 1.122.000. Oke. Nah, jadi dengan saya membeli VGA ini dengan harga keduanya ini 15 juta, dalam berapa lama sih bakal balik modal gitu ya. Jadi kita bakal coba kalikan ini dalam setahun, penghasilan dalam sebulan. Kalau setahun kan 12 bulan ya guys. Jadi saya bakal kali langsung 12. Oke, dia 13 juta, berarti lebih dari 1 tahun. Kita coba kalikan
13 bulan ya, 112200 kita kalikan 13 bulan. Nah, berarti dia balik modal dalam waktu rentang 13 atau 14 bulan. Ya, ini kan kebetulan harga BTC-nya lagi turun ya, guys. Bisa kita lihat. Nah, ini harga Bitcoin-nya lagi turun 608 juta. Kalau misalnya ini naik ya. Nah, ini kemarin sampai, ini kan sekarang hari Sabtu ya, guys. Kemarin hari Kamis itu bisa sampai 650 juta. Nah, kalau misalnya 650 juta ini kita biasanya bisa balik modal nggak nyampe setahun ya, bisa sampai cuman 11 bulan atau pas di 12 bulan atau cuman 11 bulan. Nah, ini kan tadi kita hitung 14 bulan ya, 13 atau 14 bulan. Nah, jadi pendapatan kita ini bisa naik turun tergantung dari harga Ethereum yang kita tambang dan harga Bitcoinnya lagi naik apa turun. Oke teman-teman, nah jadi itu dia review dari saya ya. Jadi jika kalian bertanya berapa sih pendapatan dari mining, apakah worth it mining di tahun 2022 ini ya, nah jawaban saya sebenarnya masih worth ya. Nah, buktinya saya juga masih mendapatkan profit dari VGA ini, cuman ya kita harus pandai-pandai dalam menjualnya ya, karena saat kita menjual di harga yang turun atau rendah itu ya kita profitnya sedikit, tapi kalau misalnya pas lagi harganya naik terus kita jual ya itu profit kita lebih besar lagi. Nah, jadi itu semua tergantung pada kalian, karena kalian yang jual dan kalian yang menjalankan. Nah, jadi kalau misalnya kalian ada mau tanya-tanya juga nggak masalah sama saya, silahkan chat aja atau tinggalkan komentar di bawah ya. Nah, oke, sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.